يا ماضى العجائب فاجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita karunia nikmat yang begitu agung, mengantarkan kehidupan kita untuk sampai kepada hari-hari yang begitu agung dan suci, hari-hari yang dirindukan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang suci senantiasa menggunakannya untuk selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu bersama dengan sang kekasih Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena bagi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merindukan keberadaan dan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum bulan suci Ramadan adalah tempat yang seagung-agungnya tempat yang bisa membawa dirinya berada sedemikian dekatnya dengan keagungan, kesucian, kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan. Tentu kita berharap agar apa yang telah dilalui, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, dalam rangka meraih keagungan dan kenikmatan dalam seluruh amalan-amalan ritual yang dilakukannya, itu membawa kita juga berkesempatan untuk melakukan hal yang sama, membangun nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi masyhur, terkenal di kalangan kaum muslimin, terutama di negeri kita, ketika memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang kita kenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, demi keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah aku, jumpakanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan, mengijabah, mengabulkan rintihan doa kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Sehingga hari-hari ini kita berada di bulan suci Ramadan yang tentu karunia ini kita tidak ingin lepaskan begitu saja, kecuali kita berada di dalamnya sebaik memanfaatkan waktu,
sebaik-baiknya, menggunakan waktu sebaik-baiknya, tidak melewatkan hari-hari kita kecuali hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ritual, yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan perenungan-perenungan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, tentang keindahan dan petunjuk yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengawali pembicaraan saya dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala dan kita semua insya Allah sudah menghafalnya sebagai bacaan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin 'aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhu yawma idzin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah. Al-ayah. Kalau kita lihat secara sederhana, surah ini paling tidak berbicara pada dua kelompok manusia. Berbicara dengan dua kelompok manusia. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sebuah kalimat tanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hei manusia, apakah sudah tiba berita kepadamu tentang sebuah peristiwa yang amat sangat dahsyat yang sebentar lagi akan terjadi. Sebentar lagi akan terjadi. Peristiwa ini sebentar lagi akan menimpa kehidupan umat manusia. Jemaah yang saya muliakan, kenapa saya ingin membaca ayat ini di saat-saat kita berada di bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan adalah bulan suci di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menonaktifkan, untuk mematikan potensi hawa nafsu kita yang negatif, yang tidak baik, yang buruk, yang membawa kita kepada pikiran-pikiran yang tidak baik, yang membawa kita kepada sesuatu yang memungkinkan kita terjerembab ke dalam keburukan demi keburukan. Bulan suci Ramadan adalah bulan tempat kita untuk merenung, untuk membangun perspektif, untuk mencoba memandang masa depan kita tentang kebaikan-kebaikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menghendaki agar hambanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam orientasinya agar supaya harinya di hari-hari yang akan datang mendapatkan kebahagiaan. Tentu kalau kita ditanya secara umum, secara sederhana, kita ditanya untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita melakukan amalan-amalan yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang sedemikian banyak, yang begitu menguras tenaga, perasaan, kesadaran kita, agar kita bisa fokus menghadapkan seluruh eksistensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa itu kita lakukan? Game overnya sebetulnya, game akhirnya sebetulnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sasaran antaranya adalah agar kita di dunia ini selamat dan juga di akhirat selamat. Karena itu suka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bahwa kebaikan di dunia ini itu meniscayakan, memungkinkan kita, meniscayakan kita untuk membawa dan meraih kebaikan di akhirat. Karena mustahil seseorang berharap kebaikan di akhirat sementara di dunia ini tidak menciptakan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita harus lakukan, amal-amal yang harus kita laksanakan itu Allah Subhanahu wa taala fasilitasi. Allah Subhanahu wa taala siapkan wadahnya. Dan bulan suci Ramadan ini adalah wadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membangun, menghidupkan jiwa kita, memberikan kesempatan agar tubuh ini bisa sepenuhnya menjalankan, melaksanakan amal-amal kebajikan yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat. Dan asosiasi kita tentang kebahagiaan di akhirat kelak adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatun Na'im. Nah, di surah Al-Ghasyiyah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sebuah peringatan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hei manusia, sudah tibakah berita tentang peristiwa yang amat sangat dahsyat sebentar lagi akan terjadi. Yang mana ketika peristiwa itu terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok manusia. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, dan yang kedua wujuhu yawma idzin na'imah. Ada kelompok manusia yang ketika dijumpakan dengan peristiwa yang dahsyat itu, wajahnya dipenuhi dengan wajah yang bermuram durjana, tertunduk malu, berat kehidupannya, merasakan begitu pahitnya derita yang akan dia alami. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia memproduksi amal-amal hidupnya di dunia ini yang menciptakan beban. Amilatun nasibah. Jemaah yang saya muliakan. Orang kalau punya beban, kalau punya masalah, itu biasanya suntuk. Apalagi kalau tidak ada jalan keluar yang ditemukan. Orang kalau menghadapi problem-problem yang banyak dalam hidupnya, apalagi di musim corona seperti sekarang ini, banyak orang, kita semua menjadi ketakutan. Kita mencari pelarian. Akhirnya orang semua suntuk, tidak tahu mau berbuat apa. Dan terutama sekali yang paling dirasakan secara material adalah urusan-urusan yang bersifat ekonomi. Pemenuhan kebutuhan material kita. Dapur kita tidak menyala. Kalau ini tidak memenuhi jalan keluarnya, orang akan suntuk. Apa yang terjadi? Jiwanya menjadi sumpok. Jiwanya terbebani. Dia mengalami situasi depresi mental yang begitu berat. Dan banyak orang mengalami stres. Kenapa? Karena ada banyak beban. Bagaimana kalau beban itu menghimpit jiwa kita? Dan beban yang menghimpit jiwa itu adalah dosa-dosa akibat perbuatan yang kita lakukan. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amal-amal yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan itu menciptakan api neraka. Dan api itu panas. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang berada dalam cengkeraman kejahatan oleh hawa nafsunya, itu sebetulnya jiwanya menjadi panas. Dan itulah hakikat dari api neraka. Banyak orang belum mati, tapi sebetulnya sudah merasakan desahan kehidupan yang begitu berat, yang menghimpit jiwanya, dan suasana hidupnya menjadi panas, terbebani, sumpah. Bukan hanya dirinya, keluarganya, lingkungannya,
masyarakatnya mendapatkan beban dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak akan pernah terpuaskan. Tidak akan pernah merasakan bahagia, dahaga, kelaparan, kebisingan hidup yang dia dapatkan. Sulit untuk menemukan jalan keluar. Ini kelompok manusia pertama. Nanti saya akan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada saya untuk kemudian menjelaskan apa jalan keluar yang harus kita lakukan. Dan bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan menjadi tempat bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Sehingga kita masuk pada kelompok kedua, wujuhu yawma idzin na'imah. Ada orang-orang yang wajahnya sumringah, yang wajahnya dipenuhi dengan kegirangan, kegembiraan, hidupnya riang, hidupnya enteng, tidak ada beban. Dia melihat masalah ini begitu enteng. Kenapa? Karena dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan, tempat kita untuk banyak berenung. Bulan suci Ramadan, tempat kita untuk banyak taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan modalnya adalah apa? Ma'rifatullah. Modalnya adalah memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik. Kenapa? Lewat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat segala sesuatu menjadi sesuatu yang sederhana. Dan mengantar diri kita untuk senantiasa bersyukur. Orang yang bersyukur bagaimana? Orang yang bersyukur adalah orang yang melihat bahwa tidak ada satupun entitas yang ada di alam semesta ini kecuali itu berada dan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada makhluknya bernama manusia untuk digunakan demi kemaslahatan hidup umat manusia. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan melihat seluruh realitas ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu hidup kita akan dipenuhi dengan naungan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa aqwabun mawdu' wa namari masfufah. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bulan suci Ramadan ini bulan yang betul-betul sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan karunia, bulan yang penuh dengan keberkahan demi keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan ke langit bumi ini, ke alam semesta ini, sehingga setiap kita berkesempatan untuk meraih nikmat itu. Karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan ini menjadi hiasan bagi kehidupan kita, menjadi hiasan mulut kita, menjadi hiasan wajah kita, menjadi hiasan anggota tubuh kita dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam melakukan berbagai macam aktivitas kita sebagai seorang aparat keamanan, sebagai seorang birokrat, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai orang tua, sebagai mubalik, sebagai profesional, sebagai petani, sebagai apapun kita. Maka hadirlah dimanapun kita berada dalam keadaan wujud hidup kita penuh dengan nikmat dan keberkahan. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kemana-mana dia menebarkan nikmat, kemana-mana dia membawa manfaat. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat
terhadap sesamanya manusia. Kemana-mana dia menebarkan nikmat. Kemana-mana dia menebarkan kasih sayang. Apa yang terjadi dengan semua itu? Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Selalu berada dalam keridhaan. Bapak dan Ibu pemirsa yang sama dimuliakan Allah, jemaah yang sama dimuliakan Allah. Kita kalau berbuat baik kepada orang lain, orang akan ridho kepada kita. Ada hubungan resiprokal, ada hubungan timbal balik yang akan terjadi, dan itu niscaya antar manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka efeknya karena orang itu ridho menerima kebaikan kita, efeknya orang itu akan berbuat baik kepada kita. Anda bisa bayangkan, kalau seluruh manusia saling berbuat baik antar sesama manusia, di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, maka apakah kita tidak akan menemukan kehidupan manusia yang aman, yang damai, yang betul-betul indah. Dan itu adalah jannah, itu adalah surga. Karena itu, pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya surga yang kita harapkan nanti di akhirat itu bisa kita ciptakan di dunia, bisa kita kondisikan di dunia, di rumah tangga kita. Nabi mengatakan, jadikan rumahmu sebagai surgamu, jadikan kehidupanmu sebagai surga. Nabi ingin mengatakan seperti itu. Jadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai surga kita. Dengan apa? Dengan hidup dalam keadaan memperbaiki sikap kita, mental kita, akhlak kita, kepribadian kita. Dalam hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, mendidik anak-anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Bulan suci Ramadan ini tempat untuk membangun hubungan itu. Sehingga setiap rumah kita menjadi surga-surga bagi kita. Dan kita keluar dari rumah kita, di rumah bulan suci Ramadan ini, rumah persemaian, rumah karantina. Kalau di musim pandemi Corona 19 ini, orang di karantina, orang tidak boleh kemana-mana, maka bulan suci Ramadan juga adalah bulan karantina spiritualitas kita. Kita mengkarantina diri kita, karantinalah mulut kita agar tidak omong sembrono, sikap kita agar tidak bicara yang tidak penting. Puasa menghendaki kita menahan pembicaraan yang tidak bermanfaat, apalagi bergibah, apalagi menfitnah, apalagi mengumpat dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan adalah bulan mengkarantina diri kita, sehingga kita berharap kita keluar dari dalamnya berada dalam keadaan manusia-manusia yang dalam diri kita selalu tergambar nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin na'imah. Kalau ini kita bisa maknai dengan baik, maka insya Allah berita yang disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu ketika menyampaikan wahyu Allah ini di hadapan para sahabatnya, kalimatnya sama dengan sekarang. Kalimatnya sama dengan sekarang. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah tibakah berita, hai manusia, berita yang sama disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, sekarang juga sama datang kepada kita. Sudah tibakah berita itu, berita tentang kesiapan diri kita menghadapinya. Jangan sampai kita menjadi na'udzubillah summa na'udzubillah orang-orang yang wujuhun yauma idzin khasyiyah, wajah yang bermuram durjana. Angkatlah wajah kita, tengadahkan wajah kita di bulan suci Ramadan ini. Pandanglah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, regulah, rasakanlah, nikmatilah keagungan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang begitu indah, yang dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang memang
merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak dan Ibu silahkan lanjutkan, baca kembali surah Al-Ghasyiyah ini, renungkan masing-masing di rumah kita di bulan Ramadan. Ada banyak kisah, ada banyak riwayat, ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan dari pelajaran dari seluruh ayat Al-Quran, khususnya di surah Al-Ghasyiyah yang sekelumit saya sampaikan kepada hadirin yang saya muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.